Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 105. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan kali ini telah mengerutkan dahinya dan kemudian hal seperti itu membuat King Haoran tiba-tiba saja bertanya, "Adikku Xiaoyan, melihat kerutan di dahimu, kau sepertinya tidak senang sama sekali. Mungkinkah ada hal lain yang kau khawatirkan untuk saat ini?" Xiaoyan pun melihat pada King Haoran. "Kakak Haoran, apakah kau ingat apa yang dikatakan oleh klan Zanmo tentang kondisi dari leluhur mereka?" King Haoran menganggukkan kepalanya yang kemudian dia berkata, "Ya, aku ingat. Memangnya ada apa?" Xiaoyan pun menimpali, "Mungkinkah kakak Haoran tidak curiga jika leluhur tua dari klan Zanmo sebenarnya juga telah terkena segel pemakan jiwa?" King Haoran menyipitkan matanya. Situasi seperti ini tampaknya memang cukup mirip. Namun masalah utama yang terjadi pada leluhur tua dari klan Zanmo adalah penurunan kekuatan yang disebabkan oleh penurunan kekuatan jiwanya sendiri. Jadi mungkin ada hal-hal yang berbeda dengan segel pemakan jiwa. Mendengarkan ucapan dari seorang King Haoran membuat tatapan mata Xiaoyan melihat pada Xiao Yao dan dia bertanya, "Leluhur, setelah Anda terkena segel pemakan jiwa, apakah kekuatan jiwa Anda juga rusak?" Xiao Yao mulai menceritakan hal secara detail tentang cedera yang dia alami. "Tentu saja kekuatan jiwaku juga telah rusak, dan kekuatan jiwaku adalah yang pertama menderita pada saat itu. Awalnya aku hanya merasa pikiranku tidak bisa berkonsentrasi, dan kemudian aku menyadari ada masalah lain dengan kekuatan jiwaku. Namun aku tidak bisa menemukan penyebabnya, dan pada akhirnya kekuatanku dari hari ke hari juga telah menurun." Setelah menerima konfirmasi dari seorang Xiao Yao, hal itu membuat Xiaoyan bertukar pandang dengan King Haoran, dan mereka pada saat ini juga telah memutuskan bahwa sebenarnya leluhur tua dari klan Zanmo juga telah terkena segel pemakan jiwa. Xiaoyan kemudian mengatakan, "Untuk periode waktu selanjutnya aku perlu mempersiapkan lebih banyak pil hati ungu, dan mungkin aku harus merepotkan kakak senior Haoran untuk menjaga halaman dari klan Xiao ini, dikarenakan Shaolong dan juga yang lainnya mereka tidak memiliki banyak pengalaman." King Haoran tersenyum. "Kau tidak perlu sopan seperti itu. Urusanmu juga urusan dari kakak Haoran." Setelah berkata seperti ini, King Haoran pun terdiam dan merenung tentang segel pemakan jiwa. Itu adalah teknik kultivasi dari ras iblis, dan sebagai seorang kaisar iblis yang baru, King Haoran mengetahui betapa seriusnya situasi tentang 3 kata yang disebutkan kaisar iblis tua, yaitu lenyapkan tanpa ampun bagi mereka yang mempelajari teknik pemakan jiwa. Namun Haoran tidak tahu harus mulai dari mana, dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam hal ini. Zhenny tiba-tiba mendekati Xiaoyan. Sambil tersenyum dia mengatakan, "Tuan Muda Xiao, Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal sepele. Aku di sini untuk menanganinya. Dan ada sesuatu yang belum sempat aku ceritakan pada dirimu selama kau memurnikan pil obat. Bahkan Kaisar Iblis Haoran telah mengirimkan seseorang untuk mengantarkan buah kehidupan. Kaisar Iblis ini benar-benar orang yang sangat bermurah hati, seolah-olah dia takut Anda akan gagal, dan dia benar-benar mengirimkan 6 buah kehidupan. Aku sudah menyiapkan bahan-bahan lainnya untuk dirimu, tapi esensi naga dan phoenix cukup sulit untuk ditemukan, jadi aku hanya berhasil mengumpulkan 1 set saja." Setelah berkata seperti ini, Zhenny mengeluarkan 6 buah kehidupan dan juga 1 set bahan untuk memurnikan pil permajaan, lalu menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan kemudian mulai bercanda, "Kakak Haoran, kau benar-benar dengan cepat menagih hutangmu ya. Namun 1 set bahan obat untuk pil permajaan tidak masalah." Selanjutnya Xiaoyan kembali melihat pada Zhenny dan dia berkata, "Oh ya, Kakak Zhenny, ada beberapa hal yang perlu aku minta darimu. Kau mungkin harus menyiapkan 2 set bahan obat dari pil pemakan jiwa selama waktu ini, dan juga harus mendapatkan sejumlah besar inti binatang iblis di bintang 4 hingga bintang 5 Dodi." Setelah Xiaoyan mengatakan hal seperti itu, dia pun melambaikan tangannya
Dan detik berikutnya, kristal warna-warni mulai keluar dari dalam cincin penyimpanan, lalu bertumpuk di dalam ruangan ini. Pandangan mata dari King Mu'er ketika melihat kristal warna-warni itu, dia pun penuh keterkejutan dan rasa-rasanya ingin melahap seluruh kristal warna-warni, karena itu sebenarnya adalah inti binatang iblis. Xiaoyan kemudian mengatakan, seluruh kristal warna-warni ini yang merupakan inti binatang iblis telah aku dapatkan di dalam alam ilusi. Namun sepertinya belum cukup, karena di tempat ini masih ada Langtian, bayangan ungu yang bernama asli Xi Ying dan juga Nan Erming. Mendengarkan hal seperti itu, bayangan ungu atau Xi Ying, Nan Erming dan juga Langtian tiba-tiba saja tersentak kaget. Ketiganya langsung menatap Xiaoyan. Alis dari Zeni juga sedikit bingung, namun pada akhirnya dia pun terlihat rileks dan tidak heran Xiaoyan masih merasa kekurangan banyak inti binatang iblis, karena dia sebenarnya akan membagikan inti binatang iblis ini untuk meningkatkan kekuatan dari bayangan ungu atau Xi Ying, Nan Erming dan juga Langtian serta Xiaoyan sendiri. Xiaoyan kembali bertanya pada Zeni, kakak Zeni, soal pendanaan seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Zeni hanya tersenyum sambil mengatakan, kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Keuntungan dari aliansi bisnis sangatlah besar dan pendanaan bukan masalah. Apalagi inti dari binatang iblis di bintang 4 Dodi dan juga bintang 5 Dodi, bahkan bintang 6 dan juga bintang 7 tidak menjadi masalah. Bintang 4 Dodi kita memiliki sebanyak yang kau inginkan dan harganya sangat murah. Namun yang bintang 5 Dodi, aku khawatir di dalam aliansi bisnis tidak cukup untuk memenuhi kebutuhanmu. Xiaoyan menganggukkan kepalanya, dan kemudian pandangan mata dari seorang Xiaoyao tiba-tiba terlihat sangat tersentak. Dia pun hampir terjatuh dari kursinya. Xiaoyao berkata di dalam hati, apakah aku tidak salah dengar? Satu inti binatang iblis dari bintang 5 Dodi saja sudah sangat berharga. Anak muda bernama Xiaoyan ini malah ingin membelinya dalam jumlah yang sangat besar. Sebenarnya berapa banyak yang ingin dia beli dan seberapa kaya anak muda dari klan Xiaoku ini. Tapi untungnya dia benar-benar berasal dari klan Xiao. Sukacita langsung memenuhi hati dari seorang Xiaoyao dan dia hanya terdiam, tidak banyak bertanya. Xiaoyan pun melihat pada Zeni sambil berbicara, jika begitu mungkin aku akan merepotkan kakak Zeni. Zeni pun melangkah ringan ke arah Xiaoyan dan kemudian dia berbisik, kenapa kau begitu sopan padaku? Bukankah sudah seharusnya aku membantu dirimu? Nafas dari Zeni di telinga Xiaoyan benar-benar membuat seluruh tubuh dari Xiaoyan langsung merinding. Xiaoyan kemudian mengalihkan perhatiannya dengan menunjuk kristal warna-warni yang telah bertumpuk di tempat ini sambil berbicara pada Xi Ying atau bayangan ungu, Nan Erming dan juga Langtian. Dalam periode waktu ini aku akan memurnikan pil hati ungu. Jadi kalian bisa berbagi inti binatang iblis. Nan Erming tiba-tiba saja menimpali. Mungkin sekarang Xi Ying yang lebih membutuhkannya daripada diriku. Dan juga Langtian, dia juga perlu meningkatkan kekuatan untuk membantu proses pemurnian pil obat. Jadi dia juga harus diutamakan terlebih dahulu. Bagi saja untuk kalian berdua. Bayangan ungu atau Xi Ying dan juga Langtian hendak menolaknya, namun Xiaoyan buru-buru berkata, jika begitu mari kita bagi seperti apa yang dikatakan oleh Nan Erming. Sementara dia sendiri nanti akan ada saatnya mendapatkan inti binatang iblis ketika aku sudah berhasil membelinya. Nan Erming hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia tertawa. Tenanglah, aku cukup santai dalam hal itu, dan lain kali mungkin aku akan mendapatkan lebih banyak daripada mereka berdua. Langtian dan juga bayangan ungu tidak lagi menolaknya. Dia berkata, Nan Erming, jika begitu kita berterima kasih banyak atas dirimu. Tanpa ragu lagi, Langtian dan juga Xi Ying langsung mengumpulkan inti binatang iblis dengan pandangan mata yang berbinar penuh semangat. Adegan seperti ini membuat Le Shaolong, Xiaozan dan juga Feng Bao serta Zhan Yi hanya bisa menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Karena bagi seseorang yang berasal dari ras iblis,
selama memiliki dukungan finansial yang mencukupi, meningkatkan kekuatan dari dalam diri mereka sangatlah mudah karena bisa membeli banyak inti binatang iblis di dalam pelelangan. King Mu'er tiba-tiba memonyongkan bibirnya dan dia mengeluh pada Soyen. "Hei pembohong kecil, kenapa aku tidak mendapatkan bagian?" King Haoran langsung berseru, "Mu'er, berhentilah berbuat masalah." Soyen tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Mu'er, kau kan tidak perlu keluar dan juga bertarung atau berpetualangan untuk saat ini. Jadi tentu saja kita harus mengurus orang lain terlebih dahulu. Setelah kakak Zeni membeli inti binatang iblis, aku pasti juga akan memberikan bagian untuk dirimu." King Mu'er kemudian berkata, "Tapi tadi kau tidak menyebutkan namaku. Apakah kau benar-benar melupakan diriku atau menganggap aku tidak ada di tempat ini?" Sebenarnya klan iblis darah sudah cukup kaya dan mereka bisa membeli inti binatang iblis sendiri. Dan King Mu'er juga tidak membutuhkan inti binatang iblis dari orang lain. Dia hanya kesal karena Soyen mengabaikan dirinya dan tidak menyebutkan namanya. Zeni yang paham dengan pikiran dari Mu'er, dia menghela nafas yang kemudian berjalan mendekat pada gadis cantik itu, menepuk dahinya, berkata dengan nada teguran, "Hei, ini semua adalah salahku karena aku lupa. Tuan Muda Soyen memang secara khusus mengingatkanku sebelumnya. Setelah keluar dari alam ilusi, aku harus menyiapkan beberapa inti binatang iblis untuk King Mu'er, dan aku benar-benar lupa." Mu'er melihat pada Soyen dan kemudian dia berkata, "Hei pembohong kecil, apakah yang dikatakan kakak Zeni itu benar?" Soyen pandangan matanya penuh kebingungan. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi dihentikan oleh kedipan mata dari seorang Zeni. Soyen mengerti dengan kode seperti ini dan akhirnya dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan malu-malu. King Mu'er langsung terlihat senang. Dia tersenyum sambil mengatakan, mengingat kau masih memiliki sedikit hati nurani terhadap nona muda ini, maka aku tidak akan mempermasalahkannya lagi." Xiao Shan langsung berbisik kepada Feng Bao, "Lihatlah, menurutku bukankah ekspresi dari Tuan Muda terlalu dibuat-buat?" Mendengarkan bisikan seperti ini membuat Feng Bao hanya bisa menganggukkan kepalanya. Semua orang yang hadir di dalam tempat ini cukup peka. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat perubahan ekspresi dari seorang Soyen? Dan semua itu hanyalah kebohongan untuk meredam kemarahan King Mu'er. Soyen pun menyeka keringat dingin di dahinya. Dia benar-benar pusing dengan kisah asmara ini. Detik berikutnya Soyen kembali memberikan sebuah instruksi. "Adapun para kandidat yang akan meminum pil hati ungu, kalian semua carilah orang-orang yang cocok. Senior Shaolong, kau akan bertanggung jawab atas hal ini." Le Shaolong mengepalkan tinjunya dan kemudian dia menimpali, "Tuan Muda Soyen, Anda tidak perlu khawatir. Kita tidak akan pernah mengecewakan kepercayaan penting dari Anda ini." Akhirnya mereka pun membubarkan diri dari dalam aula besar, yang kemudian kembali ke dalam kamar masing-masing. Pagi hari telah tiba. Soyen sudah bangun pagi-pagi ini dan dia berjalan menuju ruang alkemis. Sementara Le Shaolong dan juga yang lainnya, mereka telah memulai persiapan untuk mengumpulkan para kandidat yang akan dijadikan pasukan baru dari klan Xiao. Jadi Soyen harus segera melakukan pemurnian pil hati ungu dan dia tidak bisa menunda dalam hal ini. Adapun untuk pil pemakan jiwa, itu hanyalah obat tingkat keempat. Setelah Zeni berhasil mendapatkan bahan-bahannya, memurnikan hal seperti ini sangatlah mudah. Dan untuk pil permajaan, hanya ada satu set bahan obat, tapi Soyen cukup yakin dengan kemampuan alkemis dan juga kekuatan jiwanya sekarang, dia tidak akan pernah gagal. Long Yi mengikuti Soyen ke dalam ruang alkemis. Pintu dari ruang itu langsung tertutup rapat dan kemudian keduanya memulai sesi panjang dari pemurnian pil hati ungu. Zeni sendiri memiliki banyak urusan yang terkait dengan aliansi bisnis dan juga halaman klan Xiao. Le Shaolong, Xiao Shan, dan juga Nan Erming serta Feng Bao, mereka telah sibuk melakukan persiapan yang akan digunakan untuk mencari kandidat yang cocok demi dijadikan pasukan klan Xiao. Xi Ying atau bayangan ungu dan juga Lang Tian
mereka berdua telah melakukan kultivasi di dalam tempat pengasingan dan menyerap cukup banyak inti binatang iblis untuk menaikkan level dari diri mereka. Pada akhirnya yang pergi untuk mencari kandidat yang bisa dijadikan pasukan dari klan Xiao dan akan meminum pil hati ungu dicari secara pribadi oleh Le Shaolong dan juga Zhan Yi. Sementara Feng Bao, Xiao Zhan dan juga Nan Erming, mereka tidak ada kerjaan, hanya terduduk di taman dari klan Xiao ini sambil meminum teh yang ada di hadapannya. Tatapan mata Feng Bao tertuju pada ranting-ranting pohon yang bergoyang di sekitarnya dan kemudian dia mengatakan, senior Shaolong dan juga senior Zhan Yi, mereka berdua telah pergi untuk mencari kandidat Kaisar Iblis Haoran dan juga Nona Mu'er. Mereka sibuk melakukan penyelidikan tentang segel pemakan jiwa. Halaman besar dari klan Xiao yang sangat luas ini menyisakan sedikit dari kita yang menganggur. Nan Erming pun menimpali, aku sebenarnya juga ingin mencari kandidat, tapi aku belum menemukan siapa yang cocok. Feng Bao kemudian berkata, sama, otakku juga sudah berputar selama 2 hari terakhir. Yang menurutku cocok, kekuatan mereka malah belum berada di puncak bintang 4 Dodi. Sementara mereka-mereka yang sudah berada di puncak bintang 4 Dodi, aku tidak terlalu percaya diri karena juga tidak terlalu mengenal mereka. Jadi aku tidak bisa dengan mudah menyarankannya untuk menjadi pasukan baru dari klan Xiao. Xiao Zhan juga menggerutu. Hidup kita selama ini terbiasa dengan penuh bahaya dan juga pertempuran setiap hari. Tiba-tiba menganggur seperti ini, aku benar-benar tidak mampu beradaptasi. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau kita jalan-jalan saja? Pandangan mata Xiao Zhan menatap Feng Bao dan juga Nan Erming. Namun Feng Bao tiba-tiba saja menimpali. Daripada berjalan-jalan, aku lebih memilih untuk berkultivasi saja, karena aku juga tidak ingin ketinggalan dari bayangan ungu dan juga Lang Tian. Nan Erming sambil meminum teh, dia berkata, Feng Bao, kau baru saja keluar dari dalam alam ilusi yang penuh bahaya, dan kali ini kau akan berkultivasi, apakah kau tidak lelah? Feng Bao menggelengkan kepalanya. Jelas aku tidak lelah daripada aku jalan-jalan dengan pria tampan sepertimu. Bukankah hanya akan membuat ketampananku turun secara drastis? Bahkan ketika bertemu wanita cantik, pasti yang akan dilirik pertama kali adalah dirimu. Ini benar-benar akan menjatuhkan mentalku. Xiao Zhan melihat pada Feng Bao dan kemudian dia berkata, alah, mentalmu sangat lemah. Kalau aku mah cuek saja. Mentalku sangat kuat, gak peduli tampangku tidak lebih tampan daripada seorang Nan Erming. Nan Erming pun langsung gerutu. Hanya jalan-jalan saja, kenapa harus menyalahkan ketampananku? Feng Bao kemudian berkata, sudahlah, aku akan pergi untuk mencari tempat berkultivasi. Kalian berdua bersenang-senanglah untuk saat ini. Setelah berkata seperti itu, Feng Bao pun langsung meninggalkan taman dari klan Xiao ini. Dan kemudian dia pergi menuju sebuah pegunungan yang cukup sepi untuk melakukan kultivasi sendirian. Nan Erming hanya bisa menggelengkan kepala yang kemudian dia sambil meminum teh di tangannya, melihat pohon-pohon hijau bergoyang-goyang di tempat ini. Xiao Zhan, dia pun berjalan mondar-mandir terlihat nampak gelisah karena memang dia adalah orang yang cukup aktif, membuat Nan Erming langsung menggerutu. Xiao Zhan, bisakah kau diam dan duduk? Tidak perlu mondar-mandir seperti itu. Xiao Zhan segera berkata, hei, Nan Erming, kau adalah laki-laki. Kenapa kau hanya duduk diam sambil meminum teh seperti anak perempuan? Ayolah, kita keluar dan jalan-jalan. Aku sangat bosan di tempat ini. Melihat ekspresi dari seorang Xiao Zhan yang telah memohon seperti itu, membuat Nan Erming pada akhirnya menganggukkan kepalanya. Mereka berdua kali ini telah menuju distrik ras iblis yang ada di dalam kota Jugi. Tempat itu sangat makmur, penuh dengan kereta kuda. Berbagai jalanan penuh dengan arus orang yang tidak ada habisnya. Berbagai toko-toko megah berjejer dengan barang-barang yang dijual sangat memukau mata. Mereka berdua berjalan-jalan di dalam tempat ini dan melihat-lihat tempat sekeliling. Xiao Zhan menatap pada Nan Erming dan kemudian dia berkata, Nan Erming, kita berdua berada di tempat perbelanjaan, namun kita berjalan tanpa tujuan. Bukankah ini akan terlihat sangat aneh? Nan Erming pun menimpali. Bukankah ini adalah ide yang kau ajukan?
Xiaozan langsung berkata, "Bagaimana jika kita menuju rumah lelang saja?" Nan Erming pun berkata, "Untuk apa? Sesuatu yang berada di dalam rumah lelang yang aku inginkan tidak mampu aku beli. Namun yang aku mampu membelinya tidak kubutuhkan." Xiaozan langsung menimpali, "Jika begitu, kita pergi ke pasar Taobao saja dan lihat apakah ada kejutan di tempat itu." Nan Erming menggelengkan kepalanya. Pasar Taobao penuh dengan tipu daya. Apabila kita berada di dalam tempat itu tanpa adanya sebuah pengalaman, pasti kita akan tertipu oleh penjual-penjual di dalam pasar Taobao. Xiaozan lalu menimpali, "Lalu kita harus pergi kemana lagi? Berkeliaran tanpa tujuan seperti ini sangat membosankan." Nan Erming pun berkata, "Bukankah ini yang tadi kau inginkan dan kau telah memaksaku untuk berjalan-jalan?" Xiaozan pun berkata, "Aku kan hanya ingin mengajakmu keluar untuk menjernihkan pikiranku." Nan Erming mengatakan, "Jika pikiranmu sekarang sudah jernih, mari kita kembali." Xiaozan gelengkan kepalanya, Tidak. Kembali dan kemudian nongkrong duduk diam seperti wanita, meminum teh sambil melihat ranting-ranting pohon. Aku tidak mau. Lebih baik berkeliaran tanpa tujuan seperti ini saja." Ketika mereka berdua terus berdebat, pada akhirnya mereka tanpa sadar telah berada di kawasan yang cukup sepi dan mereka berbelok memasuki sebuah gang yang kecil. Gang ini benar-benar cukup sepi. Dinding-dindingnya terlihat sangat tua, bahkan reot dan juga terlihat rusak. Hal itu sangat berbeda dengan pemandangan yang ramai barusan. Setiap pintu di dalam gang kecil ini tertutup rapat. Hanya ada satu toko kecil yang tetap buka. Di atas meja tuanya terdapat beberapa benda-benda kuno yang agak aneh dan juga tidak biasa. Toko kecil ini sebenarnya tidak menarik perhatian Xiaozan dan juga Nan Erming. Namun, satu-satunya hal yang mereka perhatikan adalah adanya seorang gadis muda berpakaian merah berdiri di depan toko itu. Gadis muda ini kekuatannya hanya berada di sekitar bintang 3 Dodi. Meskipun penampilannya tidak benar-benar menakjubkan seperti Zenny, tapi kulitnya sangat putih dan juga memiliki aura khusus yang membuat orang-orang akan mendekatinya. Tangan dari gadis cantik berpakaian merah ini mengambil barang-barang yang ada di atas meja dan kemudian di belakang gadis cantik berbaju merah ini ada 2 pria parubaya. Kekuatan mereka berada di tahap awal bintang 5 Dodi. Ekspresinya acuh tidak acuh. Mereka adalah penjaga dari gadis cantik berbaju merah. Di dalam toko kecil hanya ada seorang lelaki tua. Wajahnya nampak pucat. Pandangan matanya sesekali melihat pada gadis di hadapannya dan kemudian juga melirik pada penjaga di belakang gadis ini dengan cara yang cukup waspada. Xiaozan tiba-tiba saja mengatakan, "Ini bukan tempat yang seharusnya didatangi oleh gadis itu, bukan?" Karena menurut Xiaozan ada banyak toko yang sangat besar. Tapi kenapa gadis cantik itu memilih untuk mendatangi toko kecil dan juga sepi ini? Nan Erming hanya tersenyum dan kemudian dia menimpali. Mungkin gadis ini ingin menikmati mencari ketenangan di tengah hiruk pikuk kota. Namun dia memiliki pengawal berjumlah 2. Di tahap awal bintang 5 Dodi telah membuktikan bahwa identitas dari gadis itu tidak sederhana dan sepertinya mereka berasal dari ras Yao. Tapi kenapa aku belum pernah melihat pakaian seperti ini? Mungkinkah mereka adalah cabang dari ras Yao dan bukan kekuatan lokal di dalam tempat ini? Xiaozan hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika mendengarkan kata-kata dari seorang Nan Erming. Gadis cantik berbaju merah telah mengambil sebuah liontin giok yang ada di atas meja dan liontin itu sebenarnya terbelah, hanya menyisakan setengah saja. Gadis ini memeriksanya dengan seksama lalu mengangkatnya ke arah sinar matahari. Di bawah pancaran sinar matahari ada sebuah cahaya ungu yang mengalir di dalam liontin giok tersebut, memberikan kesan yang cukup indah. Tatapan mata dari gadis berbaju merah tertuju pada liontin giok yang hanya separuh ini dan dia dengan cermat memberikan penilaian. Pria tua sebagai seorang penjual memandang gadis itu lalu juga melirik
pada penjaga di belakangnya. Lalu dia pun berkata, nona muda benar-benar memiliki selera yang sangat bagus, memilih barang terbaik di dalam tokoku hanya dengan sekali pandang. Setelah berkata seperti itu, pandangan mata dari orang tua penjual sejenak menyipitkan ke arah Xiaozan dan juga Nan Erming yang sejak tadi memperhatikan gadis berbaju merah. Dilihat dengan cara seperti itu, Xiaozan buru-buru menarik tangan dari Nan Erming. Mereka melanjutkan perjalanan dan berbelok pada belokan di depan. Nan Erming mengerutkan keningnya dan kemudian dia berkata, orang tua penjual itu tatapan matanya sangat aneh. Xiaozan kemudian juga berkata, aku juga berpikir begitu, makanya aku buru-buru menajakmu untuk segera pergi. Tapi Nan Erming, bagaimana jika kita lihat-lihat dulu apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh gadis ini dan juga orang tua penjual itu? Nan Erming menggerakkan kepalanya. Apa yang perlu dilihat? Lebih baik kita menghindari masalah daripada mencarinya. Xiaozan dengan penuh penasaran, dia pun berkata, sudahlah, sesekali melakukan hal seperti ini tidak apa-apa bukan? Lagi pula kita hanya melakukan pengamatan saja. Bukankah itu lebih baik daripada kita berkeliaran tanpa tujuan? Nan Erming tidak bisa menolak ajakan dari seorang Xiaozan, dan kemudian Xiaozan langsung mengajaknya untuk bersembunyi sambil menahan Daoqi di dalam tubuh mereka dan secara diam-diam mengamati toko kecil itu. Melihat di sekitar tempat ini tidak ada orang lain lagi, lelaki tua penjual segera melihat pada gadis berbaju merah di hadapannya dan dia berkata, nona muda, pakaianmu cukup mewah dan aku belum pernah melihat sebelumnya. Mungkinkah ini adalah pertama kalinya bagi dirimu berada di dalam kota Juqi? Gadis berbaju merah yang nampak polos menganggukkan kepalanya sambil menjawab, iya, ini adalah pertama kalinya bagi kami di dalam kota ini. Gadis itu pun mengamati liontin giok yang ada di tangannya, dan setelah pengamatan secara singkat di bawah sinar matahari, pandangan mata dari gadis berbaju merah melirik tempat sekeliling. Kemudian dia menggenggam liontin giok, secara diam-diam menyalurkan Daoqi ke dalam liontin giok yang hanya setengah ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapakah gadis berbaju merah? Dan juga liontin apa yang sebenarnya dia inginkan itu? Meskipun hanya setengah saja. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.